Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adzim. Ustadz Yono yang kami hormati selaku Kepala Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 16 Surabaya, Ustadz Heru Cahyono selaku Tim Inovasi Pendidikan Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 16 Surabaya, para bunda dan ayanda kelas 5 semuanya yang telah hadir pada pagi hari ini yang berbahagia dan kami hormati pula, serta para ustadz dan ustadzah guru kelas 5 Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 16 Surabaya yang saya cintai. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat hidayah kepada kita semua pada pagi hari ini. Kita bisa bertemu muka, bermuajahah di majelis ini, walaupun dengan cara Zoom. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan limpahan rahmat hidayah kepada kita semuanya dan selalu melindungi kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah tetap melimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, para ustadz, para orang tua dan anak-anakku yang saya cintai mungkin ikut. Pagi hari ini memang sengaja kami mengundang Bapak Ibu semuanya untuk bisa kita sharing ya tentang kegiatan anak-anak kita kelas 5 yang paling dekat. Ya sebenarnya kegiatan kelas 5 cukup banyak sekali Bapak Ibu semuanya. Cuma untuk sementara waktu kita akan sharing 2 saja ya kegiatan kelas 5 yang sudah mendesak. Sebenarnya 3 yang mendesak. Cuma supaya tidak terlalu banyak, cukup 2 saja, di mana 2 kegiatan kelas 5 ini pertama adalah kegiatan yang insya Allah pertama kali dilakukan oleh kelas 5. Makanya perlu kita sharingkan. Yang kedua adalah kegiatan yang pertama kali buat anak-anak dan juga pertama kali buat sekolah. Ya, jadi ini adalah hal yang baru. Ya, jadi ada sekolah sudah pernah mengalami, tapi anak-anak belum. Yang kedua, dua-duanya belum, anak-anak dan sekolah juga belum pernah mengalami. Makanya kita perlu sharingkan di sini nanti, agar nanti kegiatan itu tidak ada miskomunikasi di antara sekolah, orang tua maupun anak-anak. Saya kira itu pembukaan dari kami dan marilah acara ini kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillah. Untuk selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama adalah dari Kepala Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 16 Surabaya. Dan selanjutnya nanti langsung sambutan yang kedua nanti oleh Tim Inovasi Pendidikan Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 16 Surabaya
yaitu yang terhormat Bapak Heru Caryono. Untuk Ustadz Yono dan Ustadz Heru Cahyono, monggo dipersilakan. Dua aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersilaturahim kembali dengan Ayah Bunda kelas 5 Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 16 Surabaya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Yang kami hormati Ayah Bunda kelas 5 Sekolah Kreatif, Ustadzah kelas 5 yang ada di studio. Semoga hari ini kita masih diberi keberkahan, nikmat, sehat dalam silaturahim hari ini. Di sini saya diberi kesempatan untuk mengawali materi sosialisasi kegiatan kelas 5 yang insya Allah dalam waktu dekat nanti akan dilaksanakan, yaitu kreatif karakter camp dan insya Allah ada tugas akhir. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ayah Bunda kelas 5 yang sampai hari ini masih setia mendampingi putra-putri kami, tentunya tanpa dukungan dari Ayah Bunda semuanya, kegiatan yang sudah diprogramkan oleh sekolah tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana, dan ini tentunya berkat dukungan jenengan semua. Kami ucapkan sekali lagi banyak terima kasih dan mohon dukungannya untuk kegiatan yang ke depan nanti. Semoga bisa berjalan sesuai dengan rencana yang sudah diprogramkan oleh Ustadz-Ustadzah di kelas 5. Ya Bunda, program pembelajaran yang insya Allah sebenarnya ini hal yang lama, tapi dikemas dengan cara yang baru karena menyesuaikan dengan situasi dan kondisi, keterbatasan waktu, tempat, dan situasi hingga kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Tentunya sekolah tetap mengupayakan bagaimana mengkreasikan program yang sudah ada ini meskipun secara virtual, namun tetap memberikan nuansa yang bisa memberikan pengalaman berharga untuk anak-anak kita ke depan. Karena pada dasarnya setiap program pembelajaran itu harapannya nanti ada sinkronisasi antara sekolah dan rumah. Dan tentunya ini dibutuhkan kerjasama antara sekolah dan rumah yang tentunya nanti peran ayah bunda di rumah, kemudian kemandirian kakak-kakak di rumah ini sangat membantu demi kelancaran, demi pelaksanaan program pembelajaran yang sudah direncanakan oleh sekolah. Dan insya Allah nanti di dalam pembelajaran karakter kreatif, karakter camp ini ada hal yang baru. Kita tetap mendatangkan materi-materi yang insya Allah kompeten di bidangnya untuk memberikan variasi pembelajaran yang akan diterima oleh kakak-kakak di kelas 5. Supaya pengalaman belajar nanti semakin bervariatif, meskipun secara virtual, tapi tetap bisa diterapkan di rumah. Dengan semua
variasi pembelajaran yang insya Allah sekolah coba programkan ini nantinya bisa memberikan banyak pengalaman untuk putra-putri kita ke depan sebagai bekal kemandirian, karakter, dan tanggung jawab yang nantinya bisa dijadikan sebagai modal. Dan kami mencoba untuk memberikan variasi pembelajaran yang insya Allah tidak hanya sebatas akademik, tapi juga kompetensi-kompetensi yang lain. Karena insya Allah ke depan putra-putri kita tentunya mempunyai banyak karakter yang berbeda, orientasi yang berbeda, terutama dalam hal studi lanjut. Ada yang ke negeri, swasta maupun ke pondok. Tentunya dengan berbagai macam model pembelajaran yang sekolah coba programkan ini memberikan banyak variasi menu yang insya Allah bisa menjadi modal untuk putra-putri kita ke depan supaya lebih siap menghadapi tantangan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk mengawali materi sosialisasi kegiatan kelas 5 dalam waktu dekat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan pada Ustadz Fatim selaku pembawa. Terima kasih Ustadz Yono selaku Kepala Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 16 Surabaya. Bapak Ibu sekalian, demikianlah tadi sambutan dari Kepala Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 16 Surabaya. Mudah-mudahan dengan sambutan tadi terus memberikan motivasi kepada kita untuk terus memberikan pendampingan pada anak-anak kita agar anak-anak kita terus memberi yang terbaik, baik untuk dirinya, baik untuk keluarganya, baik untuk sekolah, dan baik untuk lingkungannya. Untuk selanjutnya yaitu sambutan atau prakata dari tim inovasi pendidikan Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 16 Surabaya yang nanti langsung akan disampaikan oleh Ustadz Heru Cahyono. Dipersilakan. Terima kasih Ustadz Qadim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu wali murid semua yang luar biasa dan anak-anak yang hebat-hebat di kelas 5. Ustadz Yono dan Ustadzah semua yang sudah standby sejak tadi pagi. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui teman-teman di kelas 5 guru-guru ini juga ikut menyiapkan ini betul-betul luar biasa begitu. Karena apa yang dikatakan Ustadz Yono tadi itu, program ini pertama kali tapi tidak baru. Jadi pertama kali tidak baru. Alhamdulillah untuk pembelajaran yang seharusnya berkesinambungan dan tidak boleh hilang itu harus ada meskipun dalam suasana apapun, dalam rangka untuk menjaga mood anak-anak maupun karakter-karakter atau kebiasaan-kebiasaan yang biasa sudah kita lakukan dalam materi-materi yang non tidak waktu pandemi. Kita berupaya semaksimal mungkin mencoba memodifikasi dari pembelajaran yang dulu pernah dilakukan di pandemi ini mau tidak mau harus ada. Nah ini yang kata Ustadz Tanjaya tadi sudah lama tapi baru. Itu Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah hadir. Meskipun jumlahnya baru berapa persen ini? 50% ya? Oh 70-an lumayan alhamdulillah. Oh hampir separuh lebih gitu ya, separuh lebih 700. Ya 60% alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak. Nah perlu panjenengan ketahui juga Bapak Ibu sekalian. Kita tadi itu membukanya jam 8 TET memang. 8 TET, 8 persis gitu dalam rangka teman-teman guru-guru juga mendisiplinkan diri. Jadi bagaimana belajar on time, tepat waktu, apalagi nanti materi yang kita berikan dengan tagline kreatif karakter camp. Jadi ini sesuai dengan sekolah kita, misi sekolah kita, dan program-program sekolah kita. Jadi kalau kreatif itu nanti memang materi-materinya yang berhubungan dengan kreativitas, karakter tentu saja melekat pada akhlak, mental, dan budi pekerti, adab, kebiasaan,
kedisiplinan, tanggung jawab, kemandirian, nah itu karakter anak-anak. Dan camp ini bisa ada sesuatu basis gitu, tempat, atau camp artinya tenda. Jadi kalau camp menjadi basis atau tempat, nah kalau camp yang tenda berarti kemah. Kemah begitu. Jadi ya ada beberapa materi yang memang kita padukan, kita modifikasi. Jadi ada program-program kehawian sebetulnya. Jadi kalau HW itu anak-anak di kelas 5 itu menginap. Terus ada pembelajaran outbound yang menginap juga, bahkan lebih lama di kelas 5 ini. Jadi kami mohon maaf memang belum bisa memberikan seutuhnya begitu, karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Ya jadi maka kita adakan materi yang namanya program kreatif karakter camp. Satu itu. Kedua, menyambung silaturahim gitu. Sekolah dengan provider atau tempat-tempat di mana kita biasanya bekerja sama. Nah ini supaya tidak, kalau ada istilah lost running begitu, ini lost silaturahim. Biar tidak terputus gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi provider atau rekan kerja kita gitu, yang sudah kita bina selama bertahun-tahun ini, tetap ada komunikasi, tetap ada interaksi, tetap ada hubungan begitu, supaya tetap mengenal sekolah kita. Begitu. Nah memang program di kelas 5 kalau outbound itu memang kita ajak keluar kota ke Madiun. Gitu. Mungkin kalau anak-anak yang sudah punya kakak pernah di kelas 5 pasti akan mengalami hal itu. Gitu ya. Jadi pembelajaran yang outbound, pembentukan karakter yang dipandu oleh bapak-bapak di Paskas. Untuk HW pun begitu, dipandu oleh kakanda dan ayanda dari tim Hizbul Waton dari Muhammadiyah. Nah itu sih, jadi bagaimana tetap memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak-anak ini, supaya tetap berjalan dan menjalin hubungan silaturahim antara provider, partner kerjasama kita, maka kita membuat program yang namanya kreatif karakter. Programnya tetap menginap, tapi tidak 3 hari, tapi 2 malam. Ini juga unik gitu ya, jadi menginap tapi di rumah. Menginap tapi di rumah ini. Jadi bahasanya unik gitu, jadi 2 hari 1 malam di rumah gitu ya. Jadi ya memberikan suasana yang berbeda gitu ya. Jadi memberikan suasana yang berbeda dengan biasanya gitu. Jadi kalau biasanya membuka tenda di luar gitu, tapi sekarang membuka tendanya di lingkungan rumah, begitu. Nanti semacam kemah in-house gitu. Jadi camping in-house begitu, jadi semacam begitu. Jadi, nah inilah materi-materi yang berkaitan dengan tadi kemandirian itu biasanya di HW begitu, yang kita berikan pada anak-anak. Jadi terus materi-materi ada yang namanya materi-materi cinta tanah air, bela negara, semacam begitu. Ini sangat-sangat luar biasa. Jadi memang perlu ditanamkan, apalagi kemarin baru hari kesaktian Pancasila gitu ya. Jadi anak-anak harus tahu betul begitu. Jadi makanya kita mencari narasumber yang memang expert di bidangnya. Jadi nanti ada bapak-bapak Paskas begitu yang sebagai instruktur anak-anak gitu ketika nanti menjalankan program-program kreatif karakter camp. Nah gambarannya demikian Bapak Ibu sekalian. Jadi kreatif karakter camp itu kalau di tempat lain ada namanya istilahnya super camp begitu. Jadi ada begitu, ada namanya super camp. Kalau kita dulu outbound activity begitu ya. Jadi kalau di
tempat-tempat lain ada namanya supercamp yang juga menginap. Nah sekarang by virtual dan teman-teman di sekolah lain pun begitu, jadi by virtual juga. Jadi sudah ada beberapa sekolah yang sudah mengadakan kegiatan semacam ini. Jadi kemah di rumah gitu, dengan materi-materi yang tentu saja berkaitan dengan karakter, dengan kreativitas, dan apa yang menjadi kebiasaan dan perlu mengevaluasi juga. Jadi kalau selama ini anak-anak di rumah mungkin ustadz-ustadzanya tidak mengetahui apa aja yang dilakukan dengan program ini, minimal kita tahu apa sih yang dilakukan anak-anaknya, gitu ya. Termasuk juga orang tuanya. Jadi apa yang dikatakan Ustadz Yono tadi itu dibutuhkan kerjasama yang harmonis ya, dari bagaimana nanti orang tua bisa betul-betul bisa mendampingin putra-putrinya gitu. Jadi di samping memang kita butuh kemandirian anak-anak, tapi memang kreatif karakter camp itu tidak bisa sendirian. Artinya tetap ada kolaborasi, ada kerjasama, dan tentu saja memang tidak dalam hal yang memberatkan. Jadi tetap fun, tetap enjoy, menyenangkan begitu. Tapi bermakna untuk anak-anak. Dan produktif gitu ya, dan produktif. Nah itu sih Bapak Ibu. Jadi kita tidak melupakan 4 aspek di dalam kreatif karakter camp ini. Satu spiritual, gitu. Jadi aspek-aspek yang berhubungan dengan spiritualnya, dengan akhlaknya itu tadi. Terus model kreativitas gitu, kreativitasnya dapat gitu, emosionalnya dapat, jadi life skill-nya, keterampilannya juga dapat begitu. Jadi semua aspek kita berikan pada anak-anak. Dan ada evaluasinya, nah begitu. Jadi dalam keseriusan program ini, nanti ustadz-ustadzanya itu memberikan evaluasi pada anak-anak. Jadi bagaimana anak-anak berperan aktif. Tentu saja motivasi, pendampingan dari orang tua dibutuhkan banget. Gitu. Salat subuh. Salat subuh biasanya bangunnya kesiangan. Orang tua ya kita nanti ikut menggugah itu membangunkan. Membangunkan anak-anak gitu. Jadi semacam gitu. Ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, jadi memang ini pertama kali kita lakukan, kata Ustadz Khotim tadi, pertama kali kita lakukan. Nanti Bapak Ibu sekalian, jadi memang karena ada camp tadi itu, maka ustadz-ustadzanya nanti di sekolah juga kemah. Jadi nanti ustadz-ustadzanya nginep juga di sekolah. Kalau anak-anak nanti menginapnya di rumah, ustadz-ustadzanya menginapnya di sekolah. Sama 2 hari 1 malam. Ustadz Yono mungkin nanti ikut nginep ya. Soalnya membuka acaranya nanti. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, jadi nanti ustadz-ustadzanya mengawasin gitu. Jadi mengawasin istilahnya 24 jam gitu. Meskipun nanti di aplikasinya tidak full 24 jam, tapi ustadz-ustadzanya akan mengevaluasi, memonitoring 24 jam begitu. Jadi itulah Bapak Ibu kenapa pentingnya program kreatif karakter camp ini, salah satunya meskipun mohon maaf, meskipun cuma 2 hari 1 malam, tetapi itu tidak mengurangi kedekatan kita, dari kedekatan kita lebih, karena kita langsung tahu apa aja yang dilakukan di rumah, kedekatan kita pada anak-anak dan kedekatan kita sekolah, terutama ustadz-ustadzanya pada orang tua. Nah itu Bapak Ibu sekalian secara garis besarnya. Nanti secara teknis, jadi ustadz-ustadzanya nanti bisa memberi gambaran. Oh ya, jadi ada materi yang 3 yang pokok. Yang satu tadi HW, ya, jadi tentang kemandirian tanggung jawab. Yang kedua masalah motivasi, dan tentu saja motivator ini kita ambil yang nasional Bapak Ibu sekalian. Jadi motivator dari nasional. Jadi kalau Bapak Ibu pernah dengar Mr. Sugesti, nah begitu. Jadi Kak Aris, jadi Kak Aris
J gitu. Jadi Aris Ahmad Jaya itu beliau di Bogor sering juga memberikan materi-materi baik itu motivasi pada anak-anak maupun parenting gitu. Jadi nasional. Yang ketiga tadi materi dari bapak-bapak Paskas. Jadi Paskas TNI Angkatan Udara. Itu jadi sampai sejauh itu sudah yang kita lakukan, kesiapan yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan acaranya berjalan dengan lancar, dimudahkan, dan semua ikut. Nah, semua harus ikut ya. Jadi semua harus ikut karena ini pertama kali gitu ya. Jadi pertama kali gitu ya. Jadi tentu saja insya Allah akan menarik gitu ya. Jadi kalau istilahnya iklan itu tidak seru kalau tidak ada lu begitu. Jadi kehadiran anak-anak nanti semuanya harus ikut. Bapak Ibu sekalian harus memotivasi anak-anak supaya mengikuti program ini. Karena ada penilaian-penilaian, ada evaluasinya dari ustadz-ustadzanya. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian, jadi pembukaan dari pengantar dari karakter kreatif karakter ini. Mudah-mudahan nanti bisa Bapak Ibu sekalian ikut juga aktif gitu, mendampingi putra-putranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Heru dan Ustadz Yono atas sambutannya pada pagi hari ini. Untuk Ustadz Heru dan Ustadz Yono, monggo dipersilakan. Nanti acara ini akan dilanjutkan dengan yang lain. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ya tadi sudah dipaparkan oleh Ustadz Heru, mungkin itu masih global ya Bu ya, rasanya kok masih belum mudeng gitu ya. Apa sih yang kreatif, yang pokoknya nginep naik atau skema terus apa carane ya gitu ya. Tapi yang jelas Bapak sekalian, kreatif karakter itu gabungan antara HW, Hizbul Waton atau pramuka yang biasanya anak-anak ada di luar kota selama sehari semalam, kemudian ada outbound di Paskas ya di Madiun selama 3 hari 2 malam. Nah, ini 2 acara itu digabung jadi satu krek, diringkes krek jadi 1 hari 1 malam, itu pun secara virtual di rumah masing-masing. Ya opo kok bingung ini. Semangat. Ya. Baik, untuk lebih jelasnya nanti akan dikupas oleh seorang ustadz ya dari kelas 5 dan nanti dipertajam dengan tanya jawab biar jelentreh gitu ya. Apa itu jelentreh? Wong Jawa asli ya. Biar genah, biar mudeng gitu ya. Ya yang jelas nanti Bapak Ibu ikut terlibat juga loh dengan anak-anak ya. Pasti akan terlibat. Nggak mungkin Ucarno iku sing sekolah anakku ah. Ucarno karepe tidak, tentu tidak ya. Nah, ya, pasti nanti melibatkan Bapak Ibu semuanya dalam kegiatan ini. Baik, terima kasih Ustadz Heru, Ustadz Yono atas sambutannya. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati adalah penjelasan tentang kreatif karakter krem ini, ya tentang skedulnya, tata caranya, tentang aku gak duwe tenda ya apa iki carane, nek anek kemana ngomah. 1. Yang kedua, omahku lho gak ono halamane, terus gimana ini? Iya nek sekolahan halamane ombo iso biar tenda, lah nek omah gimana? Gak punya halaman, gak punya tenda. Nah, baik, untuk selanjutnya, untuk lebih jelasnya akan dipaparkan kreatif karakter krem ini bersama Ustadz kita dan nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk selanjutnya kita panggil Ustadz Taufik. Oke, terima kasih Ustaz Kodim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ayah bunda. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi Ayah Bunda. Kalau Ustadz Kodim bilang tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Kalau Ustadz Kodim tadi bilang tulen orang apa Jawa. Kalau saya ini tulen nggak Jawa, nggak Jawa, tapi insya Allah Jawa. Beda ya Ustadz Kodim ya. Jawa kali tiang Jawi. Yang saya tahu seperti itu. Baik Ayah Bunda, terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah semangat semua, nggih. Alhamdulillah. Ini saya kalau lihat tenda yang ada di background ini, saya teringat family camping yang ada di Ubaya. Acara family day. Kayaknya kalau diulang lagi bisa kayaknya. Tapi insya Allah untuk saat ini yang akan berkemah anak-anak kita, kami ketika membahas ini sebenarnya bayangan kami itu, wah ini kayaknya agak garing deh kalau nggak ada anak-anak. Akan tetapi karena memang masa pandemi, mau tidak mau kita akan mengemas camping atau karakter camp ini dengan sedemikian rupa sehingga seakan-akan ya, tapi ini benar-benar camping walaupun di rumah. Baik, Ayah Bunda yang dirahmati Allah, untuk mempersingkat waktu, saya mungkin akan memberikan beberapa gambaran bahwa camping karakter camp ini benar-benar mengoptimalkan bahwa atau mengajak anak-anak kepada dunia yang sebenarnya kalau saya bilang kalau offline kami dari awal semester 1 anak-anak sudah ada eskul wajib, yaitu eskul HW. Jadi memperkenalkan PBB, memperkenalkan tali temali, memperkenalkan penggunaan tongkat, pemasangan tenda dan lain-lain kepada anak-anak. Baru nanti kita perkenalkan dunia militer kepada anak-anak. Karena nanti di outbound-nya akan bertemu dengan bapak-bapak dari pasukan khas Angkatan Udara di Mospati, Magetan. Baik, insya Allah kreatif karakter camp ini kita mengambil tema ready to be a leader. Jadi kita memandu anak-anak untuk nantinya siap menjadi pemimpin masa depan. Insya Allah, saya yakin putra-putri, bapak-bapak, dan ibu-ibu insya Allah di dalam pribadinya sudah terlihat jiwa kepemimpinannya yang luar biasa. Baik, Bapak, Ibu-ibu, Ayah Bunda yang dirahmati Allah, saya akan membacakan schedule acara, taruhan dan acara yang akan kita laksanakan mulai tanggal 21 Oktober sampai dengan 22 Oktober. Seperti yang Ustadz Heru sampaikan, bahwa di karakter camp ini, di karakter camp ini menitik beratkan pada 3 poin. Yang pertama adalah motivasi tentang kemandirian anak-anak, kemudian ada ketangkasan, ada life skill. Kalau saya bilang itu ya walaupun dari rumah tetap bisa belajar hidup di alam walaupun dari rumah. Kemudian bertemu dengan bapak-bapak dari Paskas, ada games. Kalau mungkin yang punya putra-putri yang sudah pernah outbound di Madiun mungkin teringat itu, pasti teringat lagu War Warok dari Pak Dandu. Ya mungkin ada di sini ada mamanya Bintang, di sini ada apa lagi ya? Ada mamanya Alea. Dulu ada mamanya Alea, dulu masnya pernah outbound di Madiun, dan banyak lagi. Ada mamanya Lavina juga. Ya, banyak sekali saya pikir yang sudah anak-anaknya yang pernah ikut di Madiun dan ceritanya pasti seru. Nah, insya Allah kita akan buat cerita. Jadi anak-anak nanti bisa bercerita tidak kalah serunya ketika mereka pulang outbound dari Madiun. Baik,
Ayah Bunda, kita akan buka karakter camp ini dimulai pukul 8.00, makanya kemarin mungkin pangapunten, saya infokan terlebih dahulu bahwa mulai hari Selasa ya Ustazah ya, mulai hari Selasa kemarin kita sudah menginfokan ke anak-anak bahwa masuk Zoom pukul 8, kita kasih toleransi 5 menit. Setelah itu, bagi yang lebih di atas jam itu akan masuk waiting room. Makanya mungkin ada ayah bunda mungkin loh, anak saya kok nggak bisa masuk Zoom, kok nggak masuk, kok masuknya waiting room. Memang kita kondisikan untuk melatih anak-anak on time. Nanti biar nanti ketika karakter camp tidak kaget. Untuk pembukaannya kita akan mulai pukul 8.00 sampai dengan pukul 8.30. Lalu nanti ada pendampingan pendirian tenda. Ada pendampingan pendirian tenda. Loh Ustadz, halaman rumah saya nggak cukup Ustadz. Bisa di dalam rumah, di ruang tamu ayah bunda ya. Jadi atau di kamarnya putra-putrinya. Oke, mungkin kasurnya untuk sementara mungkin digeser digeser ke sebelahnya, nanti ada tenda di situ. Kemudian ada evaluasi kegiatan di pukul 10.30 sampai dengan pukul 11. Nah, ayah bunda, insya Allah kegiatan Zoom mungkin yang memakan waktu selama 3 jam hanya di awal. Nah, setelah itu persesinya akan kita buat 2 jam. Jadi ada waktu istirahat yang panjang, ada sholat zuhur, ada makan siang, istirahat, mandi sore, dan kalau yang nanti Zoom-nya menggunakan gadget, bisa nge-charger gadgetnya. Kemudian kita akan mulai kembali pukul 15.00 atau jam 3 sore dengan motivasi pengembangan diri dari Mr. Aris Ahmad Jaya atau dikenal dengan Mr. Sugesti, nggih. Hanya geser lagi nih. Kemudian sampai jadi dari jam 3 sore sampai dengan pukul 5 sore, pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian setelah itu mulai pukul 5 sampai pukul 7 malam, anak-anak ada waktu istirahat. Istirahat, mandi, sholat, bisa diisi dengan murojaah hafalan. Lah Ustadz, anak saya biasanya kalau capek nggak mau murojaah. Insya Allah nanti akan ditanyakan ketika mereka masuk Zoom kembali di pukul 7 nanti. Kemudian mulai pukul 7 sampai dengan pukul 21.00 ada kegiatan malam. Kita akan hadirkan Bapak Paskas yang kalau anak-anak Advent tuh jujur ayah bunda, beliau ini orang yang sangat dekat sama anak-anak. Anak-anak itu nempel sama bapaknya ini. Ini saya lupa pangkatnya apa. Beliau adalah Pak Dandu, gamesnya luar biasa, memberi support ke anak-anak luar biasa, memberi semangat kepada anak-anak luar biasa. Wah, dengan semangatnya dan juga insya Allah Bapak Dandu juga akan memberikan pemahaman tentang patriotisme sebagai anak bangsa. Kemudian di pukul 9 anak-anak istirahat malam. Insya Allah ayah bunda jangan khawatir dengan kegiatan seperti itu, akan dicek kok ayah bunda. Jadi nanti di setiap layar akan ada pengecekan secara intens dari ustadz-ustadzanya, kamera yang tertutup, anak yang tidak aktif pada waktu itu. Insya Allah. Jadi jangan khawatir kalau putra-putrinya nanti, wah anak saya jangan-jangan tidur nih waktu dikasih motivasi. Baik, istirahat malam sampai nanti kami akan membangunkan kembali di pukul 3.30. Jadi sebelum sholat subuh. Ya, akan on Zoom lagi pukul 3.30. Karena untuk subuh pukul 4 ya Ustadz Kodim ya. Kurang pukul 3.55. Kemudian setelah selesai sholat subuh nanti anak-anak ada kultum. Kultumnya bukan dari ustadz-ustadzah nggih. Kultumnya dari anak-anak.
kultumnya dari anak-anak semua, dan ada murojaah yang akan didampingi oleh ustadz-ustadzanya. Setelah itu, setelah kultum dan murojaah, insya Allah nanti anak-anak istirahat, ya, sekalian bersih-bersih diri. Nah, misalnya ada dari putra-putri jenengan yang misalnya pagi harus sarapan, monggo bisa sarapan terlebih dahulu. Akan tetapi nanti akan ada life skill, yaitu membuat sarapan yang mana akan dimakan oleh mereka sendiri. Kemudian setelah bersih diri, anak-anak akan on Zoom kembali di pukul 6.30 sampai 7.00. Akan ada senam pagi yang akan dipandu oleh Ustadz Irwan, guru olahraga kita. Kemudian di pukul 7 sampai pukul 8 ada life skill. Jadi tidak sampai sore lagi, nggih. Setelah life skill nanti insya Allah langsung akan kita tutup. Dan mungkin ada beberapa evaluasi dari ustadz-ustadzanya dan juga dari Ustadz Heru. Pukul 8, insya Allah kita pukul 8.30 insya Allah sudah selesai acaranya. Sudah selesai untuk super camp-nya. Baik, Ayah Bunda, dengan rentetan acara dari awal sampai akhir, mungkin Ustadz operator bisa membukakan untuk peralatannya apa saja yang nantinya akan disiapkan oleh mungkin Ayah Bunda untuk menunjang kegiatan super camp nantinya. Monggo, Ustadz operator bisa dibukakan untuk peralatan apa saja. Bisa dibuka peralatannya, Ustadz? Oke, Ayah Bunda, ini dia apa saja yang harus dibawa. Ada tenda, menyiapkan tenda outdoor. Ya, tenda dom saja mawon, nggih. Mungkin ada yang isi 1, ada yang isi 2, atau yang biasanya kalau yang sudah memiliki, ya, jadi kalau sudah misalnya di rumah sudah ada tendanya, monggo bisa langsung dipasang. Tapi kalau memang mau membeli, kami sarankan atau mau meminjam, menyewa, insya Allah kami sarankan untuk menyewa atau menyewa atau membeli tenda dom. Jadi tidak terlalu besar nanti. Karena nanti untuk peragaan panduan untuk pembuatan pendirian tenda nanti insya Allah kita panduannya lewat tenda dom saja. Namun Ayah Bunda, jika ingin menyewa jangan khawatir, kami sudah punya kontaknya. Monggo bisa langsung ke Ustadz Ustadzah di kelasnya masing-masing. Oke, monggo. Nanti untuk harganya berapa? Bisa berapa Ustadzah? Oh, hanya 40.000. Hanya 40.000 untuk sewa yang digunakan selama 2 hari. Kalau beli itu sekitar berapa ya? Sekitar 200 lah. Yang mereknya mungkin standar. Kalau nanti mau yang lebih kayak Ray, kayak apa ya? Apa namanya? Ya, Kak Ray, saya agak lupa nama-namanya. Udah lama nggak kemah ini. Oke, kemudian Oke, di sini ada menyediakan tenda. Tenda mainan ini maksud kami tenda yang memang memuat yang biasanya mungkin Ayah Bunda sudah punya untuk melatih jiwa petualangan anak-anak di rumah. Mungkin ada yang punya, monggo bisa dipakai. Kemudian baju outdoor dan topi. Kenapa kok sampai baju outdoor padahal kan cuma di rumah Ustadz, biar kesannya dan ceritanya anak-anak ya benar-benar merasakan
yang namanya outdoor dan outbound. Kemudian ada baju olahraga, lalu baju tidur, sepatu dan kaos kaki, kemudian peralatan sholat, dan Al-Quran, ditambah Al-Quran atau juz amma. Kemudian ada untuk menunjang Zoom meetingnya, bisa menggunakan laptop atau HP. Ada disertai dengan charger dan alat tulisnya, nggih, karena nanti memang ada tali temali dan lain-lain. Ada beberapa soal mungkin yang akan pertanyaan dari pembina HW-nya. Insya Allah untuk kegiatan HW tali temali kita akan mendatangkan langsung ahlinya. Kebetulan Ustadz Nawir ini pembina HW di Sekolah Kreatif yang sudah lama sekali mendampingi anak-anak baik di lomba, di karakter camp yang biasanya di anak-anak kelas 6. Kemudian ada meja kecil Bunda, kayak Bunda mungkin bisa yang kayak dampar gitu nggih, untuk menyimpan laptop atau handphone di dalam tenda. Baik. Kemudian menyiapkan botol minum dan peralatan makan. Berikutnya Ustadz, apalagi ya alat-alatnya ya. Jadi insya Allah juga, oh iya ayah bunda, insya Allah anak-anak nanti akan punya kabilah. Kalau dalam istilah HW itu kabilah. Kalau di pramuka ada regu. Jadi kabilah atau regu ini akan dibagi berdasarkan kelas, berdasarkan kelas dan anak-anak. Makanya mungkin nanti tambahan peralatannya adalah tongkat HW atau tongkat pramuka. Kalau tidak ada mungkin kesulitan mencari ayah bunda, mungkin ada gagang sapu yang rusak, bisa didaur ulang nanti dibuat gantung untuk bendera identitasnya. Mungkin ini saya memikirkan kemungkinan ya seandainya tidak ada, ngeten nggih Bunda. Dan setiap tim, setiap kabilah ada bendera-benderanya. Nah, oke mungkin nanti akan saya bacakan. Insya Allah akan kami share nggih di mana? Di grup kelas masing-masing untuk teknisnya, peralatannya dan lain-lain. Kemudian terus nanti ada karena nanti anak-anak akan belajar tali temali, ada tali pramuka, tali kur nggih, yang warna putih itu. Yang warna putih nanti disiapkan juga. Insya Allah untuk mendapatkan tali itu di toko-toko terdekat banyak, insya Allah. Untuk tiap kabilah atau tiap regu ada bendera masing-masing. Nah, nanti insya Allah untuk nama per tim atau per kabilah, nanti insya Allah akan ditentukan oleh anak-anak sendiri. Kami akan diskusi dengan mereka dan mereka yang akan memilih nama-nama itu sendiri. Oke, mungkin bisa dibuka untuk tenda, untuk warna benderanya Ustadz. Oke, untuk kelas Ibnu Hayyan, kelas Ibnu Hayyan, insya Allah benderanya warnanya merah. Nah, gini ya Bunda, kenapa kok ada bendera? Kalau misalnya itu adalah sebuah identitas dari kabilah tersebut. Biar nanti untuk penilaian evaluasi nanti bisa bisa dilihat, oh ini tim mana saja yang masuk.
Oke, kalau tadi Ibnu Hayyan itu warnanya merah, kemudian Ibnu Rus warnanya emas, warna emas. Kemudian kelas yang ketiga, kelas Az-Zahrawi, warnanya kuning. Nah, di kelas saya sendiri, kelas Ibnu Sina, nanti insya Allah benderanya berwarna hijau. Dan di kelas 5 Ibnu Firnas, benderanya berwarna orange. Oranye, nggih. Lalu kelas 5 Al-Khawarizmi, nanti benderanya insya Allah warnanya ungu. Dan di kelas Al-Batani, masih ada 2 kelas ya. Kelas Al-Batani itu benderanya berwarna coklat, lalu di kelas Al-Kindi warnanya biru. Oke, baik. Insya Allah nanti ayah bunda akan di-share ya. Terus untuk tiap kabilah insya Allah nanti akan ada, atau tiap regu akan ada semacam ketua kabilah atau pimpinan kabilah, nanti akan dipilih oleh mereka sendiri dari kelas masing-masing, dua anak. Ya, jadi ada ketua regu, ada wakil ketua regu. Baik ayah bunda, biar punya gambarannya mungkin ada sedikit slide video tentang Supercamp yang mungkin ini dari yang kita ambil. Mungkin bisa jadi gambaran ayah bunda, jadi nanti biar kami mohon juga nanti ada dokumentasi yang mungkin apa ya, ya sebagai kenang-kenangan lah ayah bunda, atau nanti bisa disampaikan dikirim ke ustadz-ustadzanya seperti apa kegiatannya Ananda ketika di anak-anak ketika di rumah yang apa namanya ketika pelaksanaan Supercamp itu. Monggo Ustadz bisa dilihat videonya. Oke, monggo, ayah bunda, ini gambaran dari karakter camp. Oke, ayah bunda. Jadi
Gimana ya Bunda? Mungkin bisa dibuka mic-nya Ustadz. Oke, gimana ya Bunda? Ada gambar? Betul. Ya, Keren Ustaz. Seru. Mantap. Wah Zidan kepingin ini. Sudah nggak sabar ya Zidan ya. Masya Allah. Oke baik, Ayah Bunda mungkin untuk berikutnya langsung aja kita ke sesi tanya jawab. Monggo Ustadz Heru bisa mendampingi saya sama Ustazah Sukmi mungkin di depan. Monggo Ayah Bunda dan Ayah Anda, mungkin kalau ada yang bertanya dipersilakan ya. Luar biasa. Agar nanti tidak ada pertanyaan ini dibagi per kelas atau langsung semuanya? Langsung saja. Oke, Ustadz panggil 3 pertanyaan dulu yang pertama ya, bebas monggo dari kelas manapun, tolong bisa bertanya Bunda. Kita ambil 3 pertanyaan dulu yang pertama. Boleh silakan Dosen. Silakan. Pertama, orang tua dari siapa Ibu? Apa? Ya, orang tua dari apa? Kemudian siapa lagi? Alkindi siapa itu? Alfat. Mas Fatian, ya. Satu lagi, mungkin dari ayah Anda? Itu atas Ani ya Bu. Ibunda Ani, ya, sip. Ya, 3 dulu nggih. Silakan Mama apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo. Pertanyaannya gampang aja Kak Us. Kalau misalnya mau camping bareng teman-temannya boleh ya? Apa harus sendiri? Oke, pertanyaannya gampang, jawabnya yang antep ini. Iya. Teman-teman apa adik-adik ya ini ya? Kalau ya teman-teman kreatif juga maksudnya. Ya. Oke, yang kedua silakan. Udah enggak ada yang tanya Bunda apa? Udah itu aja. Oke, sekarang silakan Bunda Fatian. Ya. Silakan. Bunda Fati tetap dulu ya. Assalamualaikum. Ustaz. Misal anaknya nggak bisa tertib duduk diam gitu, biasanya dia kan kegiatan lain biasanya. Weh, mantap pertanyaannya Ma Fatian ini. Anaknya gak iso meneng ini ya. Iya. Nah, memang ada gak anak yang meneng itu? Saya tahu anak itu ngumet semua. Ya. Oke, terima kasih pertanyaannya luar biasa. Oke, nanti dijawab sama Ustadz Heru. Berikutnya Bunda dari Ani, silakan Bunda. Bundanya Ani, monggo. Assalamualaikum Ustadz, sudah terwakili mamanya Alfa. Kalau ingin ngejak teman-temannya gimana gitu di rumah, boleh apa enggak? Atau memang harus pribadi sendiri-sendiri gitu? Karena pertanyaannya sama, nanti jawabnya satu aja, Bu Anu. Yes, ya, sudah terwakili. Terima kasih, Matur Suwun. Terima kasih Ibu. Jadi kita juga suka sih sama kalau mengajak teman-temannya, tapi memang kalau ngajak teman-temannya enggak di rumah, lebih baik di luar saja sekalian kemah begitu. Nah, sementara ini memang kita prioritaskan pada individu, nah, begitu. Jadi pada individu anak-anak kita, begitu ya. Jadi karena kita masih mengawalin, maka untuk lebih perfectnya, begitu, dan untuk kita lebih fokus pada anak-anak kita sendiri, jadi siswa-siswa kita sendiri. Kecuali nanti kalau ada adiknya atau itu ada kakaknya. Tidak masalah, tapi kalau sama teman-temannya memang kita batasi individual gitu. Bisa jadi memang nanti kalau ini sukses malah lebih ke family camp begitu ya. Jadi orang tuanya juga ikut kemah, adiknya ikut kemah, wah luar biasa itu. Itu nanti yang ngadain sekolahan gitu. Tidak kelas tapi sekolahan. Kalau itu tes-tesnya kita itu berhasil dan orang tua antusias, bisa lebih camp family gitu ya, family camp begitu. Nah itu sih sementara ini individual, jadi sifatnya sendiri-sendiri. Yang kedua
Ya alhamdulillah, jadi mungkin persentase di kelas 5 ini yang kinestetik hampir 80% Ustaz ya. Gajah menang gitu ya. Itu sudah kami sampaikan pada tim narasumber begitu, bahwasanya kita sekolah inklusi gitu, jadi ada anak spesial needs-nya dan hampir 80% anak-anak kinestetik. Maka mohon materi-materinya yang sifatnya lebih yang ada gerak begitu, supaya anak-anak nanti tetap stay fokus begitu. Nah, insya Allah itu sudah kami sampaikan pada narasumber, sehingga dan alhamdulillah narasumbernya juga sudah berpengalaman beberapa kali terutama dengan sekolah ini, sudah tahu karakteristik anak-anak kita, termasuk yang baru Mr. Aris ini, Pak Aris ini juga di tempat lembaganya itu juga anak-anak ada kebutuhan khusus juga sama gitu, jadi tidak masalah gitu. Jadi kalau anak-anak umek begitu, nah itu menjadi tantangan kami memang supaya bagaimana anak itu stay tetap di depan tendanya dan mengikuti materi yang diberikan. Begitu Ibu jawaban yang tiga-tiganya. Oke, terima kasih Ustadz Heru atas jawabannya. Mungkin masih ada pertanyaan lagi. Silakan Bunda, ditanya saja. Afif ya. Afif, ya. Afif, Safa. Bunda Afif, nggih. Bunda Safa. Salwa. Bunda Salwa, Salwa Al-Khawarizmi. Oke. Tiga dulu ya biar enggak desekan ya. Wong ono omahe dhewe-dhewe ada tak dah. Monggo Ibu. Monggo silakan Ibunya Safa. Assalamualaikum Ustaz. Salam ya Ibu. Ya kebetulan Safa kan anak spesial. Ya. Apakah boleh adik-adiknya ikutan? Karena adik-adiknya 2 itu kan juga sekolah di kreatif. Jadi ikutan camping untuk mendampingi Safa juga boleh. Ya, iya. Terima kasih. Oke, matur nuwun. Ya, selanjutnya bundanya Calula. Monggo Kalula. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Ya, ini kan acaranya tanggal 21, 22, berarti hari biasa ya, bukan ya, hari libur ya, betul ya. Efektif. Nah, di situ kan istilahnya orang tua juga mendampingin, betul, seperti itu ya Us ya? Ya, ya. Oh, apa enggak diganti? Maksudnya usulan aja sih, soalnya mungkin kan juga ada orang tua yang kerja juga sih, gitu. Oh. Ya, wassalamualaikum, makasih. Waalaikumsalam, terima kasih Ibu. Iya, iya. Berikutnya Bunda dari Ananda Salwa Al-Khawarizmi. Monggo silakan Bunda. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, saya bingungnya untuk peralatan kelengkapannya. Apa bisa dibantu seluruhnya dari pihak sekolah gitu. Jadi sewanya, jadi nggak usah gitu loh Ustadz. Ya, betul. Iya. Insya Allah boleh dijawab Ustadz ya? Iya, monggo. Jadi kalau tenda bisa nanti melalui guru kelasnya Ibu. Jadi bisa sewa melalui ustadz-ustadzanya. Nanti didata berapa orang. Siapa ya nanti dipesankan, disewakan ke provider yang memang menyewakan tenda. Dan kebetulan sudah ada hubungan kerjasama dengan sekolah kreatif, sudah pernah begitu. Nah, itu mungkin biayanya 40.000. Nanti kalau diambil sendiri sih tidak pakai ongkir begitu, tidak ada ongkos kirimnya. Kalau nanti dikirim di rumah, nanti ada ongkos kirimnya. Paling ya 10 ribuan ongkos kirimnya. Jadi total 50.000. Diambilnya di sekolah ya Ustadz? Iya, kalau diambil di sekolah tidak pakai ongkir, jadi 40.000 2 hari 1 malam. Ini berlaku untuk semua orang tua, gitu ya. Jadi ini. Yang kedua, tendanya seperti yang di belakang itu ya Ustadz? Ya, tenda dom. Isi 2 orang. Isi 2 orang, 2 anak gitu. Lucu. Seperti yang di itu background di belakang itu tuh Ustadz. Saya
paham bentuknya. Oh, yang ini. Ya. Oh, seperti itu siapa? Ini. Ya, Ustaz. Ya. Yang penting alatan ungkapannya itu loh. Ya, kalau ada rezeki nanti bisa untuk kado anaknya ulang tahun. Belilah, beli. Buat kado ulang tahun itu. Penuh rumahnya. Yang kedua, jadi memang kegiatan ini sama-sama Ibu. Kegiatan ini memang kegiatan sekolah Ibu. Jadi memang hari-hari efektif begitu. Jadi memang seperti biasa aja. Kalau anak-anak belajar seperti belajar yang sehari-hari day to day-nya itu. Jadi sebetulnya sama sih, cuman ini ada muatan-muatan yang sifatnya lebih pada langsung begitu. Jadi aplikasi dan ada narasumber dan dimonitoring. Sifatnya demikian. Sebetulnya seperti hari-hari efektif biasa, kayak di outbound, kayak kalau ada pembelajaran lain. Dan itu pun sudah di skenario oleh ustadz-ustadzanya, ada jeda waktu yang memang offline gitu. Jadi tidak terus begitu ya, berurutan begitu sih. Ya maunya kita sih terus begitu, cuman sinyalnya yang tidak mau kompromi. Kalau ustadz-ustadzanya siap mendampingi 24 jam, tapi yang tidak siap sinyalnya gitu. Itu sih Ibu, jadi kita tetap, kegiatan kita tetap di hari efektif. Yang kalau sama adiknya dengan senang hati, ya, jadi memang kalau dengan adiknya bisa mendampingin, ya memang dia butuh sesuatu hal yang dibutuhkan, ada orang lain yang membantu, ya nggak apa-apa, nggak masalah kalau adiknya ikut Ibu. Jadi biar rame-rame begitu. Yang penting orang tuanya tidak boleh ikut dulu. Nanti kita bikin program family camp begitu ya, family camp virtual gitu. Nah, itu menarik itu nanti. Itu sih Bapak Ibu sekalian ya. Jadi mudah-mudahan anak-anak nanti juga antusias menyambut program yang baru ini. Ada lagi barangkali? Terima kasih Ustadz Heru. Mungkin masih kita tambah lagi sesi pertanyaannya. Monggo. Cek, ada tambahan sedikit Ustadz Heru mungkin untuk peralatan yang disiapkan sama sekolah Ayah Bunda, insya Allah nanti hanya tenda saja untuk yang kami maksud kami yang kami sediakan. Apabila ingin menyewa kami akan dibantu. Ya, dibantu. Okay. Ya, untuk yang hanya untuk tenda mawon nggih. Yang lainnya, yang lainnya nggih, matur nuwun. Ya, yang lainnya adalah itu melatih kemandirian tadi. Jadi sudah ya. Jadi misalnya tali temali, tongkat itu memang tugas, itu salah satu tugas keterampilan atau tanggung jawab anak-anak terhadap barang miliknya sendiri. Nah itu sih. Jadi yang lainnya memang disediakan oleh anak-anak. Jadi mereka juga harus belajar prepare. Nah, belajar prepare. Makanya kalau ada piring, sendok gitu, jadi harus ada punyanya sendiri gitu ya. Oke. Masih ada pertanyaan, Bunda? Ayanda? Monggo. Masih ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oh, Bundanya Afif. Ya. Iya, Ibu. Silakan Bunda Afif. Bentar, kita ambil tiga-tiga ya. Bundanya Afif, kemudian. Oke, satu lagi. Ada satu lagi? Ya sementara. Kalau nggak ada dua dulu nggak apa-apa. Ya. Silakan Bunda Afif. Ya silakan Bunda Afif, silakan. Ini monggo Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Ngapunten Ustadz, untuk bahannya bendera itu nanti dari apa Nji? Soalnya kan kelasnya Afif itu warna emas.
Kan emas itu cenderung agak susah-susah gampang ya Ustadz daripada yang warna solid lain. Itu yang pertama. Yang kedua, buat bumbu nasi goreng ini beneran anaknya suruh buat kayak menghaluskan, potong-potong gitu kah? Atau boleh pakai bumbu instan gitu nggih Ustadz? Matur nuwun Ustadz. Sebentar Ustadz, terus tambah lagi mohon izin nanti. Nanti pasti ini adiknya ini bakalan riweh ikut ini Ustadz. Jadi minta izin supaya nanti yang kelasnya adik bakalan ditinggal terus ini yang kelas 1-nya karena tertarik sama agenda kemah ini pasti Ustadz. Betul Ustadz. Oke, matur Manon. Untuk Mama Rasad, nah silakan, monggo. Ya. Assalamualaikum Us, mohon izin. Kalau jujur aja ini pasti tidak bisa ada pendampingan. Mohon solusinya bagaimana kalau tidak bisa mendampingi Us? Iya Ibu. Baik. Oke, yang pertama tadi itu memang kita ini kan dalam rangka mengajarkan anak bukan hasilnya, tapi prosesnya gitu. Jadi itu Ibu. Jadi yang penting contoh tadi di film tadi itu anak-anak menyalakan kompor begitu kan. Itu salah satu pembelajaran pembiasaan anak-anak ternyata menyalakan kompor aja butuh tutorial gitu kan. Kalau belum bunyi cetek begitu kan, apalagi kompor gas begitu kan. Nah ini anak-anak butuh itu. Jadi butuh tutorial itu ya. Jadi enggak masalah gitu. Jadi ngulek itu pun nanti bukan persoalan hasilnya bagaimana, tapi prosesnya itu yang dijalanin gitu. Jadi anak-anak biar tahu berpengalaman dan pernah melakukan hal itu dan barangkali juga sewaktu-waktu kalau dibutuhkan dia nggak canggung, intinya di situ. Jadi lebih pada itu tadi membangun kemandirian tadi itu, kemandirian. Jadi bukan persoalan hasilnya, tetapi memang prosesnya itu yang kita hargain untuk anak-anak. Dan itu insya Allah kalau panjenengan tahu anak-anak ketika outbound itu atau HW, ketika bikin nasi goreng itu ya ngulek sendiri. Jadi iya emang begitu. Jadi masak sendiri gitu. Sebetulnya kalau disuruh ustadz-ustadznya disuruh makan buatan mereka ya gimana gitu ya. Tapi ya karena untuk menghargai mereka maka ya kita makan gitu. Kita cicipin, kita makan. Kadang untuk menyenangkan hati mereka begitu. Jadi sebetulnya kita melihat astagfirullahaladzim ya Allah, ada arek piye gitu kan tadi. Ya tapi nggak apa-apa sih. Jadi ada bikin mie campur-campur suket gitu ya siapa. Jadi ada rumputnya begitu, jadi ya wes dinikmatin aja gitu ya. Malah ini ya Ustadz Heru ya, pernah juga ya Bunda, jadi anak-anak itu kehabisan gas di kompor waktu kemah offline. Ya. Nah kebetulan di lingkungan kemah itu ada pohon pinus. Jadi yang untuk bahan bakarnya itu karena mereka alhamdulillah mereka punya inisiatif untuk mengambil bunga pinus itu dan itu buat bahan bakarnya dan luar biasa nasi gorengnya enak itu. Jadi alami. Ya itu Bu, jadi itu bukan hasilnya tapi prosesnya itu yang kita hargain untuk anak-anak. Dan insya Allah tidak ada sesuatu yang tidak istimewa bagi anak-anak kita. Jadi semua istimewa gitu jadinya. Itu sih Ibu ya. Jadi biarkan itu. Jadi dia sehingga tahu, oh ini cobek toh. Oh ini ulek-ulek toh. Oh ini lombok merah dan lombok cabai merah dan cabai kecil rawit deh. Tahu bedanya begitu ya. Nah, itu ya. Jadi biar anak-anak tahu. Itu yang jadi seru ya. Jadi ceritanya kan itu yang jadi seru gitu ya. Yang penting jangan diomelin gitu. diomel. Emang anaknya mau jadi chef gitu ya. Jadi chef gitu. Nah itu sih ya. Jadi Ibu semua mohon anaknya biar berproses. Jadi itu yang jadi menarik, lebih ceritanya menarik. Ya. Jadi memang kalau yang tidak terima kasih Ibu pertanyaannya. Yang kedua, kalau tidak ada pendamping memang sejak awal memang ya seperti kami katakan tadi itu memang ini semacam reguler sekolah begitu. Jadi kalau biasanya anaknya dengan siapa ya itu aja begitu. Intinya
kita itu tidak menargetkan sesuatu yang di luar kebiasaan, tidak. Jadi yang biasa yang dilakukan anak di rumah itu kita monitoring begitu aja. Jadi tidak sesuatu hal yang di luar kebiasaan, Mohon maaf. Misalnya nanti kalau pagi sholat subuh biasanya di rumah, ya enggak apa-apa di rumah. Yang ke masjid ya enggak apa-apa yang ke masjid begitu. Jadi itu nanti menjadi evaluasi kami di sekolah begitu. Jadi kita tahu, oh ada yang di rumah, ada yang di masjid, berarti nanti ada motivasi lagi bagaimana anak-anak sholat misalnya jamaah di masjid. Ya, semacam begitu Ibu. Jadi kita sebetulnya tidak merubah kebiasaan. Bedanya ada tenda gitu aja deh di rumah. Intinya begitu, ada tenda di rumah dan tidur sendiri di tenda gitu. Kalau sudah biasa tidur sendiri di kamar, dipindah tidur sendiri di tenda, itu aja. Tidak merubah apapun, Gitu. Cuman itu menjadi pengalaman yang menarik karena keluar dari pembiasaan itu. Jadi menarik banget insya Allah. Baik itu bagi anak-anak, bagi orang tua dan bagi kami sebagai pendidik. Gitu. Jadi sehingga kita tahu, oh anak-anak begini tuh di rumah. Nah itu menjadi catatan kami, catatan Ustadz Ustazahnya, apa yang harus dilakukan, apa yang ditreatment pada anak-anak setelah itu. Begitu Ibu, mamanya Rasyad, terima kasih. Ya, sami-sami Ibu, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Monggo silakan Mama Ailia, Mama Rizwan. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Ibu, ini saya enggak tahu, mungkin Tisun ikut enggaknya, ini saya enggak tahu, masalahnya hari Kamis itu bertepatan dengan masnya saya harus mengantar ke sekolah. Karena sekolahnya kan sudah offline. Nah, sedangkan Rizwan kalau di rumah berarti sendirian, ada temannya. Ya. Dan terus jamnya itu Ustadz ya, dia sudah rutinitas selama sekolah di rumah. Setelah asar, sholat di masjid itu dia pasti bermain sepeda atau layang-layang atau main bola dengan teman-temannya. Kemudian kembali jam 5, mandi, berangkat sholat maghrib di masjid, sekalian ngaji, pulangnya setelah Isya, sholat Isya berjamaah di masjid baru dia pulang. Itu sudah rutinitas. Nah, itu kalau dilewati pasti apalagi kemahnya di rumah, karena hal itu sudah jadi kebiasaan selama sekolah di rumah ini. Kecuali kalau kemahnya di luar dia ada alasannya mungkin karena duluan nggak bisa ngaji. Di rumah aku tuh ngaji dulu Bunda, gitu. Karena sudah waktunya rutinitasnya ngaji. Nah, seperti itu gimana Ustaz? Nggak mungkin soalnya terus nggak usah ngaji dulu, kita nggak mungkin ngomong gitu. Iya. Itu. Jadi matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum Ustaz. Mungkin ada satu lagi mamanya Alia tadi ya. Mamanya Alia kalau nggak salah ya. Alip, bundanya Alip. Ya, boleh. Monggo, Bunda Alip. Satu lagi. Ada lagi, monggo. Dari mama siapa? Enggak ada. Monggo mamanya Alif, silakan. Bisa dibuka Mama Alif? Bundanya Alif enggak tanya? Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mohon maaf ini kameranya saya matikan, itu sama si kecil doanya. Ustadz, ini kan dua hari satu malam ya Ustadz ya. Itu apa online-nya tuh anak harus online terus atau gimana? Saya kok masih enggak dong. Ya, Ibu, terima kasih, Matur Nuwun. Ya. Namanya Alif, jadi memang tidak 24 jam. Jadi yang 24 jam nanti Ustadz Ustazahnya. Jadi kayak nanti merangkap satpam.
Jadi nanti kegiatannya ada online, ada offline-nya Ibu, ada jadwalnya nanti. Jadi tidak terus-menerus jadi online. Jadi nanti ada jadwalnya, kapan harus jeda, kapan harus istirahat, kapan harus tampil on lagi begitu. Ya, ini yang di layar ini jadwalnya nanti kita kirim juga ke wali murid itu ya. Jadi jawab begitu ya. Untuk yang offline Ibu, offline tidak nyala jam 11 sampai 15, jam 17 sampai 19, jam 21 sampai jam 3.30 pagi, dan jam 4.30 sampai 6.30. Nah itu sih, jadi ada jedanya. Berarti selama offline itu kegiatan anak itu nanti monitoringnya bagaimana Ustadz? Apa kita orang tuanya itu memfotokan atau memvideokan atau gimana? Boleh ya, bisa difoto, bisa di video gitu. Alhamdulillah kalau di video. Jadi kalau minimal di foto ya, minimal di foto. Oh gitu ya Ustadz ya. Tinggi Ibu, matur nuwun. Ya. Iya, sama-sama. Oke, yang mamanya sama Rizwan, tinggi. Jadi seperti kami katakan tadi, kita tidak merubah kebiasaan itu. Nah, ini salah satu program ini, salah satu media, ya, media pendekatan pada anak-anak. Jadi syukur-syukur ada harapan untuk berubah, ya begitu ya. Jadi ini adalah salah satu media untuk treatment kepada anak-anak dengan cara yang berbeda, ya, dengan cara berbeda. Makanya kita tidak menghilangkan program-program yang sifatnya kinestetik tadi itu, ya. Jadi pola pikir dan macam-macam begitu. Nah, kegiatan ini tetap diikuti, harus wajib diikuti semua anak, wajib kayak outbound, kayak semuanya itu wajib. Karena karena pertama kali juga. Jadi kegiatan ini memang wajib diikutin oleh semua anak gitu ya. Jadi, nah program ini adalah media pendekatan pada anak-anak, salah satu media pendekatan pada anak-anak. Syukur-syukur ada perubahan. Jadi yang jelas, tapi kita tidak merubah kebiasaan yang sudah dilakukan anak-anak. Itu memang ya biarkan begitu gitu ya. Jadi tetapi mudah-mudahan dengan sesuatu hal yang baru yang kita berikan pada anak-anak, anak-anak tertarik, nah nanti maka akan kita lebih intens, terutama dieksekusi oleh ustadz-ustadzanya. Jadi wajib nanti bisa jadi ya tetap ada tenda. Nah barangkali ada tenda di rumah itu rodok kerasan, nah gitu ya. Jadi agak kerasan begitu di rumah. Jadi ada satu hal yang baru. Nanti tentu saja ada masing-masing kelas ustadz-ustadzanya nanti memberikan treatment pada anak-anak, memberi motivasi, memberi gambaran agar mereka semua ikut begitu ya. Meskipun tetap dengan kebiasaan-kebiasaan yang lama. Itu sih Ibu. Jadi tidak apa-apa. Memang kalau sudah kebiasaan demikian tidak masalah. Cuman kita program ini harus tetap jalan dan wajib bagi semua anak. Gitu. Jadi karena nanti ada kayak semacam penilaian tentang keunikan kreativitas dari tenda. Nah, anak-anak menghias tendanya bagaimana, semacam begitu. Jadi sehingga anak-anak tidak harus diem aja begitu, tapi ada materi-materi yang sifatnya keterampilan begitu. Itu sih Ibu. Jadi mudah-mudahan harapannya ustadz-ustadzanya harapannya nanti dengan program ini anaknya minimal ya bisa berubah. Kalau tidurnya terlalu pagi, terlalu malam bisa agak sorean gitu ya, agak sorean gitu. Dengan aktivitas ini sehingga anak-anak apa yang harus ketika ke masjid pun tidak masalah itu tadi, difoto, oh ya berarti ngaji di masjid atau masjid. Tetapi ketika ada tenda di rumah, paling mudah-mudahan tertarik, ya, mudah-mudahan dia tertarik dan mengikuti teman-teman yang lainnya. Itu sih Ibu, jadi tetap wajib untuk semua anak, meskipun dia tetap kebiasaan yang lama, tidak apa-apa. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang luar biasa. Begitu. Oke. Masih ada yang lagi? Masih ada yang bertanya, silakan. Oh, sudah. Dari Bapak Ibu, orang tua, ya. Mamanya Mama Ahnaf.
Orang tua Ahnaf. Orang tuanya anak. Monggo Bapak. Nggih. Ada lagi? Ada Monggo lagi. silakan Ayanda dari Ahnaf, silakan Pak. Assalamualaikum Ustadz. Mau nanya, itu yang tali temali, itu apakah harus pakai tali pramuka atau bisa tali macam-macam yang ada di rumah gitu Pak? Kalau yang di rumah modelnya gimana Pak talinya? Ya mungkin tali tampar mungkin. Oh. Yang paling banyak tali tampar. Selama talinya bukan plastik gitu ya, jadi tidak apa-apa. Kalau ya. Oh, tali kain ya, bahan kain ya. Ya kalau plastik kan licin Pak. Jadi tali temali yang dari kepanduan itu kan tidak licin gitu ya. Jadi untuk ikatannya lebih erat, lebih kuat begitu. Kalau ada tidak masalah sih, tidak masalah. Oh iya, baik. Terima kasih Pak. Ya sama-sama Bapak. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah antusias Bapak Ibu luar biasa. Mudah-mudahan nanti bisa tertarik Bapak Ibunya ikut kema. Kita buat program parenting camp gitu ya. Parenting. Ya. Nanti ini ada Ustazah Sukmi yang mau komunikasi dengan Bapak Ibu sekalian. Silakan Ustazah Sukmi nambahin yang untuk detailnya. Iya, Bapak Ibu, memang kegiatan kreatif karakter camp ini akan membutuhkan banyak perhatian Bapak Ibu. Namun ini bukan menjadi hal yang kemudian berat. Tidak. Kenapa? Nomor satu, kita mengutamakan kemandirian anak. Kalau dilihat dari peralatannya, mungkin tadi ada yang bertanya, bendera. Monggo Bapak Ibu, intinya hanya kain. Boleh cari kain termurah, ya, seperti kain tetron atau mungkin ada jilbab Bapak Ibu segi 4 yang dulu tidak dipakai, no problem. T-shirt. Betul, Babe. Ya, betul Ustadz Heru. Ya, jadi memang euforia dari kegiatan ini yang kita harapkan Ustadz Heru sangat semangat, Bapak Ibu. Ustadz Heru sangat semangat. Beliau selaku apa ya ide menarik beliau sampaikan ke kita itu merupakan semangat tongkat estafet yang bagaimana caranya kita juga harus meng-sharekan ke Bapak Ibu dan dari Bapak Ibu kembali bisa meng-sharekan ke anak-anak didik kita ya dan nanti akan mendapatkan pengalaman terbaik ya, pengalaman hidup mereka, edukasi terfun yang mereka miliki walaupun di pandemi sekarang tidak seperti biasa, tidak ada outbound dan sebagainya. Ada hal yang hilang dan itu benar-benar difikirkan oleh Ustadz Heru. Jadi Bapak Ibu harus bangga ya, harus bangga dengan kegiatan ini. Ya, sehingga jangan sampai menjadi beban, jangan memberatkan karena ketika Bapak Ibu berpikir terlalu berat nanti tidak akan tersampaikan ke anak-anaknya. Tetapi kalau Bapak Ibu berpikir dari cara pandang anak-anak, insya Allah mereka sangat menanti dan mengharapkan akan terjadi hal yang luar biasa seperti outbound Bapak Ibu. Ya. Dan ini masih ada waktu 2 minggu. Kita sosialisasi di awal bulan ya, sedini mungkin. Tujuannya apa? Agar Bapak Ibu bisa menyiapkan secara sempurna ya. Anak-anak bisa dilatih seperti di Zoom, kita juga sudah melatih kemandirian untuk masuk Zoom lebih awal. Apalagi Bapak Ibu di rumah, bisa kalau sudah memang ada tenda juga bisa dilatih, tidak harus pas hari itu saya harus mendampingi anak-anak. Tidak Bapak Ibu, ya. Jadi untuk anak-anak yang seperti tadi ada yang pembuatan nasi goreng, itu life skill. Itu life skill yang kita tanamkan ke anak-anak, ya. Tidak harus mengulek Bapak Ibu untuk anaknya yang ya diiris boleh ya dirajang maksudnya boleh ya atau yang penting dia bisa mengikuti kegiatan ini dengan fun ya, itu intinya Bapak Ibu. Kegiatan ini sangat fun dan kita berharap pihak sekolah sudah menjadi jembatan untuk kita. Sekali lagi ini adalah harapan kita, harapan sekolah dan harus menjadi apa ya, harus menjadi tongkat estafet dari Bapak Ibu untuk bisa sampai ke anak-anaknya.
Saya rasa hanya itu. Jadi saya nanti mungkin akan memohon kerjasama Bapak Ibu. Membuat laporan, itu anaknya yang buat Bapak Ibu. Anaknya cukup menulis seperti biasa. Ada laporan outbound, outdoor, biasa dia melakukan. Jangan sampai terbebani, aduh saya tidak bisa memvideo seharian Ustazah. Itu tidak. Saya tidak bisa memfoto anak seharian, saya harus menunggu dia untuk kegiatan 1 hari 1 malam. Tidak Bapak Ibu ya. Jadi insya Allah anaknya cukup mandiri karena memang sekali lagi saya menekankan dari Ustadz Heru itu kegiatan kesehariannya anak-anak. Ya. Kemudian ketika Bapak Ibu bersedia ya, oh saya mau memvideokan anak saya, alhamdulillah. Kami dari pihak sekolah sangat mendukung untuk Bapak Ibu mungkin punya waktu, ya kebetulan di rumah bisa. Kalau saya yang bekerja Ustazah, tidak apa-apa Ibu, kita tidak membebani. Cukuplah anaknya untuk membuat laporan outdoor, itu sudah keren buat, laporan kreatif camp nantinya itu sudah keren buat kita. Dan minta bantuan Bapak Ibu, ya tadi ya untuk sudah merekam, kemudian mungkin membantu untuk menyiapkan peralatan kegiatan ya untuk hari itu. Ya, jadi sekali lagi kita bikin hari ini menjadi kegiatan terfun untuk anak-anak supaya nanti di hari hanya anak-anak lebih euforia untuk menyambut kegiatan kita. Saya rasanya itu Bapak Ibu. Terima kasih Ustaz Sukmi, luar biasa. Mungkin langsung kita kembalikan ke Ustadz Kodim ya. Ya, begitu Ibu. Jadi antusiasme Ustadz-ustadzanya luar biasa. Itu ini satu aja loh saya Sukmi ini. Kalau semua ke sini semua jadi ramai. Semangatnya luar biasa. Makanya kita harus mengimbangin semangat ustadz-ustadz yang luar biasa ini. Tentu saja itu aura positifnya itu harus nyampe ke anak-anak. Makanya kenapa kita mengambil tema ready to be a leader. Jadi kita berharap anak-anak esok adalah masa depan mereka dan mereka insya Allah jadi pemimpin masa depan yang luar biasa. Tepuk tangan untuk anak-anak kita semua. Ya, luar biasa. Ya, jadi kita mengambil tema ready to be a leader. Jadi siap jadi pemimpin, memimpin dirinya sendiri, apalagi bisa memimpin orang lain. Itu jadi ustadz-ustadznya sudah menyiapkan sejak dini. Itu. Ya, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Nanti disambung, oh ya, Bapak Ibu sekalian, itu tadi materi dari kreatif camp, karakter camp. Jadi ada message, ada pesan lagi gitu ya. Jadi setelah nanti kegiatan ini tuntas, alhamdulillah, apa yang dikatakan Ustadz Yono, Ustadz Kodim tadi itu bahwasanya kelas 5 ini memang kegiatannya bertubi-tubi gitu ya. Berjubel-jubel begitu. Oh ya. Oke, saya lihat dari sini Bunda Ayun mau nanya. Iya. Iya, assalamualaikum Us. Ya. Mau nanya, kalau misalnya tongkatnya itu pakai kayak gagang sapu gitu yang mantap. Iya Ibu, enggak apa-apa Ibu. Ya itu salah satu. Ya. Salah satu kreativitas. Jadi boleh. Oh, gitu. Ya. Ya. Oh iya ya. Oke kalau gitu. Makasih Ustadz. Makanya nanti ada materi tali temali itu barangkali tongkatnya 2 disambung dengan ilmu tali temali. Begitu ya, disambung. Itu. Ya. Itu sih Ustadz Kodim. Jadi matur nuwun Pak Heru. Sudah enggak ada ya? Coba kita lihat lagi. Ya, sekilas info. Monggo. Sebentar. Ya, bentar. Sudah ya, enggak ada yang tanya, Bunda, Pak Yanda? Luar biasa ini, Bu. Hebat Oke, ini. terima kasih. Mama Uga ya? Mama Uga mau nanya? Oh ya. Oke, monggo. Mama Uga, silakan. Ya. Mama Uga. Ya. Silakan Mama Uga. Ya. Dibuka Ibu, dibuka, mute-nya dibuka. Iya, monggo, sudah. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, ini Mama, Ibu. Iya, saya mau tanya untuk tenda. Ya. Tenda itu apakah harus yang dom? Karena apa namanya, saya itu punya di rumah itu yang karakter, jadi bentuknya itu berupa mobil-mobilan gitu dan hanya bisa ditempati hanya untuk satu orang. Boleh, ya, enggak apa-apa Ibu. Enggak apa-apa ya? Bisa dipakai, ya, bisa dipakai. Ya. Bisa dipakai ya? Nah, kalau kita punya apapun bentuknya boleh dipakai. Oh gitu ya. Belum, baru lebih kalau di dom ini kan yang mudah untuk memasangnya gitu. Jadi begitu sih, simpel gitu. Kalau ada sudah ada, enggak apa-apa. Kalau ada yang model kereta api pun enggak apa-apa, panjang. Soalnya agak panjang Pak, tapi apa namanya memang hanya untuk satu orang aja. Iya, kan makanya itu. Jadi enggak apa-apa, Ibu. Enggak apa-apa ya? Ya, enggak apa-apa. Silakan, sip. Oke, matur sembah nuwun nggih, Pak. Sama-sama, Sami-sami, Bu Nanya Ibu. Oka. Ya. Oke, sudah cukup? Ya. Kita lihat, nah, kita lihat. Mamanya Risna, mama siapa? Cukup, mama. Oke, mangga. Nggih, Assalamualaikum. Ustadz, mohon maaf. Saya kan barusan join, ketinggalan Ustadz ceritanya. Mohon maaf, saya hanya menggarisbawahi kira-kira itu tadi tendanya itu didirikan sendiri oleh anaknya atau kami yang sudah mendirikan gitu Pak Ustadz. Ya. Jadi kan sebetulnya, iya terima kasih Ibu ya. Jadi kan tenda dom itu kan simpel sebetulnya. Jadi kan juga ada tutorialnya. Kan tidak langsung pada waktu hari H memasangnya, artinya langsung memasang. Ada proses kan lama ini. Nah ini nanti kan anak-anak bisa belajar dulu, nah, begitu. Kan bisa belajar dulu, bisa dari tutorial atau dari petunjuk yang di kardusnya itu. Nah itu anak-anak bisa belajar dari situ, dipraktekkan dulu sebelum hari H. Nanti ketika hari H waktunya pasang tenda, anak-anak sudah hafal. Nah, begitu. Oh gitu, berarti nanti mohon maaf penilaiannya itu mulai dari pasang terus kegiatan harian itu dipantau gitu ya Ustadz. Benar. Ya, dinilai begitu. Ya. Oh ya. Ini sampai jam, mohon maaf, sampai jam 3 pagi ya Ustadz? Ya, jadi ada online-nya, ada offline-nya Ibu. Ada. Oh ya. Itu nanti kita berikan. Nanti ada panduan lebih detail mungkin tertulis atau bagaimana yang di WA ya Ustadz? Nanti kita akan sampaikan. Bisa. Matur nuwun. Ya Ustadz, matur nuwun. Terima kasih. Waalaikumsalam supportnya. Monggo Ibu Bunda Torik. Namanya Torik, monggo Ibu. Assalamualaikum Us. Ya, salam. Ibu, gimana? Suaranya terdengar nggih? Jelas, sangat jelas. Dan sewu, misalnya ini nanti, jadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kalau misalnya nanti tendanya itu istilahnya bukan tenda sih, tapi kayak dibikinkan rumah-rumahan gitu loh, Us. Jadi misalnya kayak 2 kursi atau 2 meja nanti dikasih apa sih kayak kayu gitu terus ditutup penutup selimut gitu, boleh atau enggak? Nah yang kedua, ini tadi titipan pertanyaan anak, mohon maaf. Kalau hari Kamis kan udah kebiasaan puasa, nanti tetap jadwal puasa nggak apa-apa kan ya Us ya? Nggak apa-apa, betul. Ngaten, matur nuwun. Assalamualaikum. Keren. Luar biasa. Jadi mamanya Torik, jadi memang itu salah satu bentuk kreativitas, begitu kan. Jadi cuman memang mudah menghindari hal-hal yang bahaya, misalnya gitu kan ya, yang bahaya atau yang lebih kuat. Nah misalnya pakai apa tapi yang lebih kuat gitu. Jadi tidak mudah ketika belum dipakai udah ambruk, doyong. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan di situ nanti ya. Nanti yang di situ. Nah nanti mungkin dipraktekkan dulu sebelum hari H. Kalau sudah kuat, oke, nanti kita buatnya modelnya kayak begini. Nah, ya itu jadi yang lebih penting lagi itu tadi tidak berbahaya bagi anak-anak dan muda. Nanti kasihan tiba-tiba dia di dalam agak doyong gitu. Atau ada sesuatu dari luar kena, nah itu yang perlu dipertimbangkan. Tidak apa-apa Ibu, jadi untuk tenda bikin sendiri. Yang kedua tadi apa Ustaz?
Yang kedua tadi apa Ibu? Oh sudah. Hari Oh puasa. puasa ini, tidak apa-apa, bagus ya, tetap dijalankan. Nah, nanti kalau berbuka boleh nanti di foto buat laporan berbukanya. Atau ngajak Ustadz ke sana enggak? Buka bareng. Ngajak puasa atau ngajak buka? Ngajak buka. Oh, ngajak buka. Saya kira ngajak puasa. Lebih bagus lagi kalau puasa kan. Makasih Ibu. Terima kasih. Nggih, sami-sami. Ada lagi? Masih ada? Luar biasa ini mama-mama kelas 5 ini antusiasmenya tinggi banget. Ada. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ustaz Kadim. Yeah, Oke, baik. Bunda sekalian yang kami hormati, demikianlah tadi ya pemaparan tentang KM kreatif. Ya, nanti juga anak-anak juga akan kasih ke pencerahan juga ya, insya Allah di hari lain ya anak-anak juga akan kita berikan wawasan juga selain Bunda dan Ayanda. Anak-anak juga insya Allah nanti juga akan kita berikan wawasan bagaimana pelaksanaan camp ini nanti. Oke. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya masih ada satu lagi Bunda yang perlu kami sampaikan singkat aja sebagai informasi awal tentang kegiatan anak-anak kelas 5 ya, karena memang kegiatan kelas 5 anak-anak cukup padat ya. Maka untuk hari ini 2 saja yang perlu kami sampaikan. Tapi yang kedua ini singkat aja, singkat hanya sekilas saja ya. Sekilas info. Sekilas info saja. Untuk hal ini nanti akan disampaikan oleh Ustadzah Putri. Ya. Oh. Ya, tidak apa-apa Ustadzah Putri. Monggo Ustadzah Putri. Jadi ini juga materi program yang sudah lama Ibu. Jadi di kelas 5 adalah program TA begitu. Jadi tugas akhir. Nah kalau tadi program karakter camp tadi itu lebih pada di luar gitu. Jadi bagaimana life skill macam-macam begitu atau karakter anak-anak yang kita treatment. Nah sekarang lebih pada pengembangan intelektual begitu, keingintahuan begitu, experience gitu ya. Jadi ini yang titik anunya di situ. Jadi titik pentingnya, poin pentingnya di situ. Jadi bagaimana menumbuhkan anak-anak cinta pada ilmu pengetahuan, gitu ya. Berproses ingin sesuatu hal yang baru, inovatif, gitu ya, kreatif, inovatif, gitu ya, dan produktif. Nah, TA ini sangat luar biasa. Bahkan dari hasil TA ini kita pernah mengirim anak-anak mewakilin sekolah ikut lomba Denko, ya Denko ke Jakarta begitu. Jadi berapa hari di sana. Jadi ketemu dengan Menteri Pendidikan, dengan teman-teman se-Indonesia. Itu luar biasa itu. Jadi harapan kami juga gitu, menumbuhkan iklim cinta pada pengetahuan. Jadi karena ilmu ini dituntut sampai ke liang lahat, ya. Jadi sangat penting sekali. Nah itu peran serta kalau di sini sih lebih pada anaknya. Ya. Orang tua sebagai konsultan, guru-guru juga begitu. Jadi pada kita membangkitkan keingintahuan anak-anak, suatu inovasi baru yang mereka ciptakan, meskipun tidak baru, tapi bisa mengadopsi, memodifikasi sesuatu yang lama menjadi sesuatu yang baru. Silakan Ustazah Putri. Ya. Ustadz Heru, terima kasih. Ya Ayah Bunda, itu tadi sudah disampaikan sama Ustadz Heru sebagai pengantarnya. Selain ada super camp ini, kakak hebat dalam waktu dekat juga ada kegiatan tugas akhir. Nah, untuk kegiatannya ini memang untuk anak-anak, jadi diminta untuk membuat sesuatu yang baru. Nah, nantinya itu melalui tahapan, ada pengajuan judul, pembuatan proposal. Kelas 5 bikin proposal saja ya? Iya, kayak skripsi ya Ustadz. Iya, ini memang digiring untuk ke sana biar anak-anak itu bisa menulis, bisa membuat sesuatu yang baru, yang keren pastinya ya. Nah, mantap. Dari kami ini mengantarkan anak-anak melalui TA itu. Nah, anak-anak diminta untuk mengajukan judul,
membuat proposal, kemudian nanti juga diminta untuk praktek secara langsung. Presentasi dulu ya? Iya, menyiapkan secara langsung dulu, terus di video nanti juga ada presentasinya. Nah, presentasinya seperti ujian skripsi. Oh, ada pengujinya? Ada pengujinya, Ustadz. Luar biasa. Baik, seperti itu ya. Nanti informasi lebih lengkapnya akan kami sampaikan kepada putra-putri kita semua di waktu kegiatan pembelajaran. Untuk teknis tahapan juga akan kami sampaikan. Ini hanya sekilas info saja ya Ustadz, biar enggak puyeng karena tadi wah sudah euforianya sudah ketemu ke super camp. Gitu. Tapi ini tidak kalah seru saja, tidak kalah seru. Jadi TA ini tidak kalah seru. Iya. Ya, pengalaman pertama juga bagi anak-anak dan orang tua, mudah-mudahan dengan materi karakter camp maupun TA ini menjadikan anak-anak kita lebih hebat lagi, bisa berkembang ya pengetahuannya. Betul. Iya. Itu aja Ustazah. Iya, itu saja Ustadz Heru dan Ayah Bunda semuanya. Tetap semangat ya. Coming soon. Tugas akhir untuk anak-anak kita kelas 5. Luar biasa. Tepuk tangan. Ya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Bersama dengan kami mulai pagi tadi sampai siang ini. Mudah-mudahan tetap semangat dan kita memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Begitu. Dan akhirnya para bunda dan ayahanda, marilah pertemuan kita kali ini kita tutup bersama dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.